warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan yang ada di sekitarku, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kebersihan kelas kita. Nah, untuk anak-anak Ibu sekalian, Ibu persilahkan untuk mengecek kolong mejanya ya. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, harap dibuang di tempat sampah ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin ya. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswi Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Nah, Ibu panggil satu-satu ya. Cindy, Nisa, Bayu, Dinda. Ada yang tidak hadir? Oh, tidak ada. Berarti hari ini kita hadir semua ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak Ibu sekalian, masih ada yang ingat nggak tentang cerita Taman yang Hilang? Jika ada yang ingat, kita akan membahas tentang pesan moral yang terdapat di cerita tersebut ya. Ada yang tahu nggak pesan moral yang terdapat di dalam cerita tersebut? Pesan moral yang kita dapat dari cerita tentang Taman yang Hilang yaitu, pertama, manusia harus menjaga kelestarian hutan bakau. Nah, pesan moral yang kedua yang kita dapat dari cerita tentang Taman yang Hilang yaitu kerusakan hutan bakau dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, untuk anak-anak Ibu sekalian, kita harus menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak berdampak buruk pada kehidupan kita di kemudian hari. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai cerita Taman yang Hilang, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat membaca ulang kembali cerita tersebut dan menuliskan pesan-pesan moral yang kalian dapat di buku kalian masing-masing. Setelah itu, kalian akan membacakan pesan moralnya di depan kelas dan teman-teman yang lainnya akan memberikan pendapat atau penilaian terhadap pesan moral yang telah kalian sampaikan. Nah, untuk itu silakan kalian membaca ulang dan membuat pesan moral yang telah Ibu sampaikan. Baik anak-anak, jika sudah, ayo siapa yang maju duluan? Bayu ya, maju duluan untuk membacakan. Nanti teman-teman yang lain menyimak dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bayu. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Bayu. Nah, untuk teman-teman yang lain, siapa yang ingin mengkritik atau menanggapi apa yang telah disampaikan Bayu? Baik, terima kasih untuk anak Ibu Dinda yang sudah memberikan tanggapannya mengenai apa yang sudah dikerjakan Bayu. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan video mengenai video sikap baik dan tidak baik yang terkait dengan nilai Pancasila. Nah, untuk itu anak-anak Ibu, mari kita lihat dan kita simak apa yang kita dapat dari video. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang Pancasila.
Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Tahukah kalian bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan Trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah 1. Merapikan tempat tidur. 2. Bermain bersama adik atau kakak. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. Dan 4. Menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman mengetahui makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin ialah pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah 1. Hidup rukun. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kalian mengetahui lambang dari sila keempat Pancasila? Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar terkait pengamalan sila keempat Pancasila. Sila kelima. Apakah teman-teman sudah mengetahui bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas.
Makna padi dan kapas ialah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah 1. Menabung 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Baik, Ibu akan menambahkan mengenai sikap baik dan tidak baik yang mungkin kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh sikap yang tidak baik itu tidak menghargai pendapat teman, menjelek-jelekan teman, mengejek-ngejek. Kemudian sikap yang baik itu kita menghargai atau tidak membeda-bedakan teman yang ada di kelas kita. Kemudian kita menghormati ibu guru kita, siapapun yang lebih tua dari kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai berbagai pekerjaan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari kesimpulan seluruh yang telah kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih kepada Nisa sudah menyampaikan tentang hasil yang didapat pada pelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu depan kita akan memulai pelajaran yang lain mengenai keberagaman yang ada di Indonesia.